Hal-hal yang memberatkan. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Terdakwa pernah melakukan walkout pada saat persidangan. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa melukai perasaan dokter seluruh Indonesia yang sedang menangani COVID-19. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Igede Aryastina alias Jering dengan pidana penjara selama 3 tahun. Terhadap tuntutan tersebut, saudara mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan atau pledoi. Jadi setelah diskusi tadi, saya bersama tim hukum sepakat untuk kopinya nanti ingat diserahkan ya. Silakan. Dengar ya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Sebelum kami membacakan surat tuntutan ini, kami mohon perkenan dan persetujuan dari Majelis Hakim bahwasanya dalam surat tuntutan ini kami mohon untuk tidak membaca kembali surat dakwaan, kemudian tidak membacakan lagi keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri. Kemudian juga barang bukti pada pembahasan ini tidak kami bacakan, kecuali nanti di dalam diktum tuntutan. Dan pembacaan ini kami akan dilakukan secara bergilir oleh rekan-rekan tim jaksa penuntut umum ini, mulai dari pendahuluan, kemudian nanti langsung kepada analisa fakta. Demikian permohonan dari kami. Hal ini mengingat untuk efektivitas waktu. Ya, atas usulan dari penuntut umum, apakah kita sepakat untuk tidak dibacakan seperti hal-hal yang dimintakan tadi? Ya, yang mulia, sepakat yang mulia. Jadi saudara sepakat ya, tidak berkeberatan. Ya, sudah boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Hakim. Untuk pembacaan surat tuntutan ini kami akan dimulai oleh rekan kami. Kami akan langsung membacakan kepada analisa fakta. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum terdakwa yang terhormat, sidang pengadilan yang kami hormati. Dari fakta persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan yang disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan atau terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka sampailah kami pada uraian fakta yuridis yang merupakan analisa dan kesimpulan tentang fakta perbuatan dan kejadian yang telah terbukti, yaitu bahwa berawal saksi Dr. Imbade Sudarmaja mendapat informasi dari WhatsApp grup ID wilayah Bali terkait adanya postingan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi Dr. Imbade Sudarmaja mencari kebenarannya melalui Instagram pribadi miliknya. Bahwa benar ada postingan di akun Instagram terdakwa yang diposting pada tanggal 13 Juni 2020 sebagai berikut. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes CV-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi, ibunya siapa yang tanggung jawab? Atas postingan tersebut mendapat beberapa komentar diantaranya. 1. Dari akun @JRXSID, bubarkan ID, saya nggak akan berhenti menyerang kalian @Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini. Emotikon babi, rakyat sedang diadu domba dengan ID atau RS? Tidak, ID dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat. Akun @YamiN, dokter diolok-olok terus. Akun @Scrudingersket 13_13. Tadi saya mau pulang kampung, beli ke Bandung dari Bekasi, saya mau bikin surat sehat biasa, nggak boleh, harus rapid test. Pas ditanya harganya berapa, 462.000, nggak di cover BPJS pula. Padahal kan saya nggak minta, saya cuma minta surat sehat biasa, nggak dikasih. Jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya sudah 3 bulan nggak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja. Harus ada duit 500 juta buat bayar surat sehat. @Danang Adi, kita ini apa sedang diadu domba dengan dokter. @budidoremi.17t, @divisi Humas Polri, @Polda Bali, tolong terus pantau akun ini. Dia telah menebar kebencian, menghina organisasi ID, meresahkan masyarakat.
@Adiana Alhadi, caranya gampang beli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan, kita mahalin untuk dokter-dokter, nasi goreng jadi 300.000 seporsi. @Firmansyah Gunadi, Idi ketakutan, ibu hamil tertular corona, kecerdasan Idi anjlok sampai ke titik IQ jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar-besaran, ratusan ribu massa di Amerika Serikat. Social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus corona nggak jalan. Tapi sampai detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yang ikut demo itu tertular corona, apalagi mati karena corona. A.Andita_you bigger, kita dipaksa untuk bodoh di @JRXSID. @Nanda Rizky Permana, dokter bubar saja. @Arsa.dewa, bubarkan, sok jadi malaikat cuy, dan masih banyak komentar lainnya. Bahwa akun IG @JRXSID pada tanggal 15 Juni 2020 kembali melakukan postingan dengan kata-kata tahun 2018. Ada 21 dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter meninggal hanya tahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap COVID-19. Saya tahu dari mana? Silakan salin semua link yang ada di foto, post di FB garing IG Anda, lalu lihat apa yang terjadi. Masih bilang COVID-19 bukan konspirasi, wake the fuck up Indonesia. Bahwa selanjutnya, saksi Dr. Imade Sudarmaja menyampaikan hal tersebut kepada Ketua ID Wilayah Bali yaitu saksi Dr. Igede Putra Suteja. Bahwa kemudian atas surat kuasa dari pengurus besar ID dan dukungan dari seluruh pengurus ID cabang sebali, Dr. Igede Putra Suteja selaku Ketua ID Wilayah Bali melaporkan postingan di akun Instagram tersebut kepada pihak kepolisian daerah Bali. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, diketahui yang memposting dan menyebarkan postingan tersebut adalah terdakwa Igede Aryastina alias Jering dengan akun @JRXID. Bahwa tidak ada hubungan struktural organisasi antara ID dengan WHO. ID adalah organisasi dokter di seluruh Indonesia, yang anggotanya adalah mereka yang berprofesi sebagai dokter, dan ID merupakan organisasi yang independen. Sedangkan WHO adalah organisasi dunia di bidang kesehatan yang anggotanya adalah negara-negara anggota PBB. Bahwa ID secara tegas bukan kacung WHO, ID tidak memiliki kewajiban menjalankan apa saja yang dihimbau atau diperintahkan oleh WHO. ID memiliki tim ahli yang mengambil keputusan sendiri dan hanya mengikat dokter di Indonesia. ID juga menjadi mitra pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi di bidang kesehatan. Bahwa ID tidak pernah mewajibkan orang yang akan melahirkan untuk dites COVID-19 di rumah sakit. Setiap dokter yang bertugas tunduk kepada SOP yang ditetapkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan termasuk tentang rapid test. Bahwa benar sampai saat ini tidak ada laporan yang menyebutkan proses rapid test menyebabkan kematian karena pasiennya stres dan atau menyebabkan bayi meninggal dunia. Bahwa yang bertanggung jawab mengenai ketentuan kebijakan, aturan pelaksanaan rapid test di setiap rumah sakit dan atau fasilitas kesehatan adalah gugus tugas COVID-19. Bahwa sesuai dengan postingan pemilik akun JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat jumlah like atau disukai sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 per tanggal 29 Juli 2020. Bahwa dampak yang ID rasakan dengan adanya postingan status tersebut yang dilakukan oleh pemilik akun Instagram dengan nama akun @JRXSID yang bernada memuat kebencian dan atau permusuhan dan atau penghinaan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia tersebut adalah ID merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik material maupun imaterial akibat postingan tersebut termasuk mengganggu kenyamanan dalam bekerja. Bahwa Ikatan Dokter Indonesia tidak pernah memiliki masalah dengan pemilik akun Instagram dengan nama akun @JRXSID. Bahwa benar terdakwa mengetahui dalam hal penanganan COVID-19 yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan aturannya adalah Satgas Gugus COVID-19 dan Kemenkes dan ID adalah pelaksana di lapangan. Bahwa dari hasil analisa fakta sebagaimana tersebut di atas maka antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui saling berhubungan atau bersesuaian dan saling menguatkan tentang kebenaran, keadaan atau kejadian sebagaimana dikemukakan dalam fakta tersebut sehingga mempunyai kekuatan pembuktian. 4. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati. Bahwa terdakwa Igede Aryastina alias Jering didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pertama, Pasal 28 ayat 2 Yunto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Yunto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Atau kedua, pasal 27 ayat 3 yunto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Relevan dengan surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Igede Aristina alias Jering guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan ini akan dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan yuridis. Oleh karena dakwaan terhadap terdakwa bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling terbukti, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 28 ayat 2 yunto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yunto pasal Gara-gara bangga, kami ulangi, pada tanggal 13 Juni yang beralamat berisi postingan yang berisi gara-gara bangga jadi kacung WHO dan selanjutnya. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat, bahwa benar dalam keterangannya ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo mengambil kalimat pertama terlebih dahulu yang berbunyi gara-gara bangga jadi kacung WHO. ID dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV-19 dan memberikan penjelasan sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa dalam konteks kalimat yang dipostingnya tersebut, terdakwa menyebut secara jelas kata ID yang di dalam hal ini dapat dipahami sebagai Ikatan Dokter Indonesia, yaitu sebuah organisasi profesi yang beranggotakan dokter-dokter yang ada di Indonesia, sehingga jelas bahwa pernyataan itu ditujukan kepada ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Bahwa benar menurut ahli bahasa dalam kalimat tersebut terdapat kata kacung. Terdakwa telah memilih diksi kacung sehingga patut diduga penulis atau peposting memiliki tujuan tertentu. Kata kacung dalam konteks ini memiliki makna konotasi atau nilai rasa yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kata lainnya yang memiliki makna sama. Kata kacung dalam konteks ini juga dapat dimaknai sebagai sebuah cemoohan yang ditujukan kepada ID. Terdakwa atau pemosting dapat menggunakan atau memiliki kosakata lain yang memiliki nilai rasa yang lebih halus jika tujuannya adalah tidak seperti apa yang menjadi keberatan pelapor. Bahwa benar menurut ahli bahasa, fakta bahasa berupa kalimat atau pernyataan dalam postingan JRXSID patut diduga menunjukkan kebencian kepada ID. ID dianggap sebagai pesuruh, pelayan atau jongos WHO. ID juga dianggap seenaknya mengharuskan semua orang yang akan melahirkan dites COVID-19. Hasil tes yang dilakukan ID sebagai rujukan dianggap ngawur atau sembarangan. Selain itu, pernyataan-pernyataan itu juga patut diduga mengandung muatan penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dan atau penghinaan atau pencemaran nama baik. Terdakwa dalam kalimat tersebut terlihat menyebut secara langsung ID dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia atau organisasi profesi yang anggotanya dokter yang ada di Indonesia. Bahwa benar terdakwa dalam postingan tersebut antara lain telah berdampak kepada semangat kerja para dokter yang tergabung dalam organisasi ID, khususnya ID wilayah Bali. Hal ini jelas berdampak psikologis yang menjadi suatu kerugian yang diderita oleh para dokter ataupun ID. Karena antara ID dan WHO tidak terdapat hubungan kerja. ID tidak berada dalam lingkup perintah WHO. Struktur organisasi kewenangan serta tugas pokok dan fungsi atau tupoksi ID terpisah dengan WHO. ID adalah organisasi profesional para dokter di Indonesia, sedangkan WHO adalah organisasi kesehatan dunia. Adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau meniadakan pemidanaan bagi diri terdakwa. Dan selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat persidangan, terdakwa Aristina alias Jering adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya di persidangan. Dan selama di persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga ia terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut di atas, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sidang dan sidang yang terhormat. Selanjutnya, sampailah kami kepada tuntutan pidana terdakwa. Namun sebelum kami sampai pada tuntutan pidana diri terdakwa, perkenanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Terdakwa pernah melakukan walk out pada saat persidangan. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa melukai perasaan dokter seluruh Indonesia yang sedang menangani COVID-19. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa masih muda dan masih bisa dilakukan pembinaan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 ayat 2
junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa I. Gede Arya Astina alias Jering telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Gede Aryastina alias Jering dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti dengan yang dibacakan oleh penuntut umum tadi dalam tuntutannya, sudah mengerti? Saya mengerti maksud sudah mereka. Mengerti ya, saya tegaskan kembali, saudara di sini dinyatakan terbukti ya melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yungto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Ya, terhadap tuntutan tersebut, saudara mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan atau pledoi. Ya, Baik, silahkan saudara konsultasikan kepada tim penasihat hukum saudara. Silahkan dikonsultasikan terlebih dahulu. Sekarang. Dikonsultasikan. Oh ya. Ya. Bagaimana? Ya, jadi setelah diskusi tadi, saya bersama tim hukum sepakat untuk membuat pledoi dari tim pengacara dan juga dari saya pribadi. Ya, apakah ada tambahan yang mau disampaikan dari penasihat hukum? Ada? Cukup, ya. Jadi untuk memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk menyusun pembelaan atau pledoinya, maka sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat bersama, jadi dijadwalkan kembali hari Selasa tanggal 10 November. Jadi demikian ya, saudara penuntut umum maupun penasihat hukum, tetap kita jadwalkan untuk agenda pembelaan pada hari Selasa tanggal 10 November ya 2020 jam 10 pagi. Dengan demikian kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang ya. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.